Misalnya kamu berhubungan seksual, sudah terlanjur berhubungan seksual, dan antara kamu lupa pakai kondom atau kondommu bocor. Gimana sih cara kamu untuk bisa tetap mencegah kehamilan? Nah, banyak banget orang yang nggak tahu tentang kontrasepsi yang satu ini. Alat kontrasepsi ini namanya adalah after morning pill. Jadi, apabila kamu minum after morning pill ini setelah kamu melakukan hubungan seksual, paling lambat 72 jam setelah kamu melakukan hubungan seksual, itu tuh bisa mencegah kamu hamil. Perlu diingat ya, ini tuh mencegah kehamilan, bukan aborsi. Jadi bukan berarti kamu udah ada bayinya di dalam, udah ada embrionya atau apanya, habis itu digugurkan sama pil ini. Nggak kayak gitu cara mainnya. Nah, kok bisa sih tetap bisa mencegah kehamilan padahal kamu itu sudah melakukan hubungan seks? Jadi caranya adalah apabila pil ini diminum, itu bisa mengeluarkan hormon khusus, dan hormon ini tuh bisa mencegah sel telurmu untuk keluar. Dan apabila sel telurmu itu nggak bisa keluar karena hormon ini, maka sel telurnya nggak ketemu sperma dong. Kalau nggak ketemu, kan nggak jadi bayi. Tapi kembali lagi, after morning pill ini nggak bisa seefektif kondom. Dan semakin lama kamu minumnya, alat ini juga jadi semakin nggak efektif. Nah, ini misalnya ya, misalnya kamu tuh mengambil after morning pill ini, kamu minum setelah 24 jam, kamu tuh melakukan hubungan seksual. Nah, itu efektivitasnya bisa mencapai 95%. Tapi kalau misalnya kamu nunggu 2 hari, itu cuma bisa 85%. Dan kalau makin lama 3 hari, tentunya makin rendah lagi efektivitasnya. Jadi intinya, kalau mau ini berhasil, kamu harus minum secepat mungkin. Dan perlu diingat, ini juga masih ada kemungkinan kamu tetap hamil, karena memang nggak seefektif kondom. Jadi after morning pill ini bukan kayak pil KB yang bisa kamu minum tiap hari seenaknya gitu, bukan. Karena ini tuh emergency contraception, jadi cuma alat kontrasepsi darurat yang bisa kamu minum kalau kamu udah terlanjur berhubungan seksual tapi kamu nggak mau hamil. Karena ini alat kontrasepsi yang darurat, maka kamu tetap bisa ada kemungkinan untuk hamil, kamu tetap bisa terkena infeksi menular seksual, karena yang bisa mencegah itu cuma kondom. Ini juga bukan pengganti pil KB, jadi nggak bisa kamu minum tiap hari terus-menerus. Dan yang terakhir, ini juga punya side effects, ada banyak efek samping, makanya nggak boleh kamu pakai terus-menerus. Nah, efek sampingnya itu apa aja sih? Jadi itu beragam. Jadi itu nggak semua orang mengalami ini, tapi kadangkala ada orang yang bisa pusing, merasa capek, terus merasa ada yang aneh di payudara mereka. Terus kadang-kadang mereka juga bisa mengeluarkan darah di sela-sela mensnya mereka. Jadi jadwal menstruasinya jadi nggak teratur. Terus juga terkadang ada yang mengalami sakit di daerah perut. Nah, ini cuma efek samping yang nggak semua orang ngalamin. Bahkan ada yang minum ini dan nggak mengalami efek samping satupun. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau misalnya setelah minum ini dan kamu mengalami tanda-tanda itu tadi, ya mungkin kemungkinan besar itu dari efek samping obat ini yang kamu minum. Bukan obat sih, ini alat kontrasepsi. Nah, after morning pill, kalau misalnya kamu pergi ke apotek terus kamu minta, "Mbak, minta after morning pill," ada kemungkinan mbaknya itu juga nggak ngerti. Dan karena di luar, selain disebut after morning pill, di luar negeri itu juga disebutnya Plan B kalau kalian tahu. Jadi biasanya mereka beli itu mereknya namanya Plan B. Nah, kalau di Indonesia nggak ada ini Plan B, yang ada itu namanya Postinor. Jadi merek Postinor ini bisa kamu beli di apotek manapun, tapi biasanya kalau apotek-apotek besar, mereka tuh pasti membutuhkan surat dokter baru kamu bisa beli ini. Atau lagi ya, kalau ada apotek ilegal atau apotek yang menjual ini tanpa surat dokter. Terus setelah itu juga kalian bisa beli online. Postinor ini pastinya juga dijual di e-commerce dan di website-website tertentu. Jadi seperti itu penjelasannya tentang after morning pill. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa DM aku di Instagram, yaitu di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena aku bakal terus-menerus update video tentang sexuality, tentang dating life, berdasarkan data-data psikologi juga, karena aku lulusan psikologi. So, thank you for watching, and mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye!